Jika Anda menerima atau memberi, itu sama-sama kena pidana. Isu money politik ini kan sangat kencang. Ya. Sangat kencang, apalagi di mendekati hari-hari -7 ini. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagian besar negara di seluruh dunia ini, termasuk Indonesia, merasakan dampak akibat COVID-19. Banyak terjadi pro dan kontra untuk pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini. Dan sampai akhirnya, Indonesia tetap memutuskan untuk melakukan hajatan politik yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari. Hal ini menuntut masyarakat Indonesia untuk tetap bersikap kritis di tengah pandemi, menggantungkan harapannya kepada calon pimpinan daerah yang akan berjibaku dalam satu periode ke depan. Saat ini, Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara ikut dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi untuk memilih kepala daerahnya. Bagaimana untuk mewujudkannya? Akan dibahas pada hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Tema mewujudkan Pilkada Serentak 2020 bermartabat, patuhi hukum di masa pandemi. Pada sore hari ini, kita kedatangan narasumber-narasumber yang kece-kece, tampan, keren, dan awet muda nih. Ya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama narasumber kita, Bapak Heriamsyah Simanjuntak sebagai Ketua KPU Labuhan Batu Utara dan berlatar belakang sebagai aktivis serta penggiat alam Labura. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Jernih. Ya. Dan narasumber kita kedua yang tidak kalah tampan pada sore hari ini telah menemani kita, Bapak Makmur Munte, jabatan Ketua Bawaslu Labuhan Batu. Dan latar belakang juga sebagai aktivis. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Apa kabar luar biasa hari ini? ini narasumbernya nih ya kan. Moderatornya juga yang luar biasa nih, bikin grogi juga ini. Ya Bapak. Nah, narasumber kita yang ketiga ini tidak lain dan tidak bukan dari seragamnya sudah kita lihat ya. Adalah salah satu pejabat kejaksaan. Ingin tahu siapa namanya? Saya perkenalkan. Bapak Syaron Hasibuan, jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Intelijen di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Apa kabar Jernih. hari ini? Makasih sudah diundang. Iya, pastinya. Nah, ini ada ketua, ada kepala. Bagaimana nih kalau kita tanya-tanya dulu. Mereka ini tugas-tugasnya ada sebagai KPU, ada sebagai Bawaslu, dan ada juga sebagai pejabat kejaksaan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak, untuk KPU. Sebenarnya peran KPU dan tupoksi lah ya bisa dibilang dalam pilkada yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan itu, Bapak dari KPU boleh dijelaskan apa terlebih dahulu perannya Pak? Wah, tentu luar biasa kalau Mbak Jernih tanyakan persiapan kita ke depan, bahwa ini adalah tahapan sudah mendistribusikan seluruh kebutuhan TPS nantinya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Mudah-mudahan tahapan itu kalau KPU Labuhan Batu Utara bisa hampir 90% untuk logistik kita akan sudah ready untuk distribusikan. Dan dari bentuk persiapan rekapitulasi persoalan data kita sudah tahapan penggandaan dan akan kita distribusikan ke kecamatan dan kecamatan ke desa. Sejauh ini ya mungkin Bawaslu sama-sama padat ya, karena memang pilkada kali ini memang sangat menantang dan kita juga ada yang namanya regulasi terkait dengan protokol juga harus kita lengkapi. Bahkan memang pola pilkada kali ini luar biasa karena seluruh TPS itu harus kita fasilitasi yang berkaitan dengan kebutuhan protokol COVID. Itu tadi dari pihak KPU nih. Sekarang saya ingin bertanya dari Bawaslu.
Jadi Pak, peran dan sudah sejauh mana sebenarnya Bawaslu saat ini untuk menghadapi pilkada, pesta demokrasi tahun 2020 di Kabupaten Labuhan Batu? Baik, terima kasih Mbak Jernih. Tentunya segala tahapan yang dilakukan oleh KPU tentu tidak terlepas dari pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu. Walaupun memang saat ini kami berbeda kabupaten, tapi intinya sama. Setiap regulasi yang dilakukan oleh KPU tidak terlepas dari pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu. Apalagi saat ini kan kita tahu tentu bertambah, tugasnya bertambah. Apa yang bertambah? Mengawasi regulasi terkait dengan protokol kesehatan. Inilah tambahan yang memang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ini Mbak Jerni. Terima kasih Pak. Dan satu lagi saya ingin bertanya, kenapa ada peran kejaksaan di sini? Boleh dijelaskan Bapak Kepala Seksi Tindak Kepala Seksi Intelijen? Terima kasih. Pertama, ini memang menjadi pada tahap sejarah dulu kan peran sentral Bawaslu sebelum berubah namanya Bawaslu itu diambil alih oleh pada petiapan pelaksanaan pemilu zaman dahulu itu diambil alih oleh Kejaksaan Kasih Intel itu selaku ketua Bawaslu-nya pada masa itu. Namun perubahan iklim demokrasi ini kan mengharapkan adanya partisipasi publik sipil yang berperan dominan dalam penentuan proses pelaksanaan pesta demokrasi rakyat. Nah, seiring adanya perubahan regulasi, peran kejaksaan tetap ada di dalam, bahkan terlibat dalam Bawaslu. Bawaslu punya namanya Gakumdo, di penegakan hukum terpadu. Di situ ada 3 unsur, Bawaslu-nya sendiri, yang keduanya juga ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan. Nah, dalam konteks Gakumdu ini kita memproses atau ikut berpartisipasi dalam mengawasi mengawasi regulasi yang ada atau yang dilaksanakan oleh kawan-kawan panitia pelaksana pemilu, misal KPU. Nah, itu untuk sementara Mbak Jera. Ya, terima kasih Pak. Berarti setiap masing-masing instansi mempunyai perannya masing-masing dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pesta demokrasi kita tahun ini gitu ya. Nah, saya juga ingin bertanya gini untuk Bapak-Bapak. Tapi pertama saya ingin tanya dulu nih untuk Bapak yang dari Labuhan Batu Utara nih. Jumlah DPT kita yang ada di Labuhan Batu Utara itu berapa ya? Pertama saya ingin sampaikan bahwa terima kasih buat agenda program Jaksa Menyapa ini, bahwa bagi kami KPU Labuhan Batu Utara ini bahagian dari upaya penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu untuk bisa menghalu-halukan kepada publik terkait tentang tahapan program dan jadwal pemilihan, bahwa 9 Desember 2020 ini sangat luar biasa peran dari kejaksaan khususnya untuk membuat agenda acara ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Nah, yang kedua adalah bahwa DPT Labuhan Batu Utara itu jumlah DPT-nya 235779. Untuk sampai DPT terakhir masih itu yang akan nanti kita sesuaikan dengan jumlah surat suara yang akan kita distribusikan. Gitu Mbak Jerni. Saya ingin juga mengetahui nih, dari Kabupaten Labuhan Batu, berapa sih Pak jumlah DPT kita sampai saat ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Jenny. Untuk Labuhan Batu sendiri itu DPT-nya 29738. Ya. Jadi cuma perlu juga di sini dalam kesempatan ini ya, program Jasa Menyapa ini perlu kami sampaikan bahwa untuk Labuhan Batu itu ada yang sedikit perlu kerjasama yang baik di antara stakeholder, terutama di Sdukcapil, karena adanya kewajiban sampai saat ini di PKPU untuk mengharuskan pemilih membawa KTP elektronik. Sementara dari data hasil pengawasan dari Bawaslu itu ada 16.500 DP daftar pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, dalam hal ini tentu kita juga
telah bekerja sama KPU dan Disdukcapil untuk menghimbau agar melakukan perekaman KTPL secara massal. Artinya secara agar apa? Agar tidak terjadi nanti masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tapi belum melakukan perekaman KTPL tidak terhalangi untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, ini alhamdulillah di Disdukcapil sampai minus H1 ya tanggal 8 masih membuka ruang untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Mudah-mudahan dari data yang kita sampaikan itu semua melakukan perekaman KTPL yang dibutuhkan untuk menjadi syarat menjadi pemilih. Kecuali nanti biasanya di ujung ada surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU. Ini bisa mungkin nanti jadi perhatian kita bersama. Demikian, Mbak Jerni. Berarti tetap dengan menggunakan data elektronik ya Pak ya? Ya, KTP elektronik. KTP elektronik. Oh, ya, baik. Dan saya kembali lagi untuk Bapak Pak Makmur nih. Sudah seberapa jauh mungkin persiapan Bawaslu sampai H-7 ya? H-7 sebelum pilkada nantinya sudah seberapa besar atau sudah seberapa persen persiapannya, apalagi di masa-masa pandemi ini pasti semakin repot persiapan ini itu sudah seberapa maksimal begitu Pak? Nah ya terima kasih. Kalau dari Bawaslu sendiri kan kita memastikan KPU bekerja sesuai dengan jadwal dan tahapan. Itu yang harus kita pastikan. Dalam hal ini Bawaslu bekerja itu adalah pertama pencegahan. Pencegahan, kemudian baru mengawasi, baru melakukan tindakan. Nah, sampai sejauh ini kita sudah banyak melakukan atau melayangkan surat-surat himbauan, walaupun ada berbentuk dalam saran perbaikan, demikian juga rekomendasi kepada KPU Kabupaten Labuan Batu. Agar apa? Agar tidak terjadi jadwal tahapan itu terkendala. Kemudian banyaknya regulasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah banyak kita lakukan terkait dengan mengingatkan KPU melalui surat resmi maupun himbauan-himbauan yang kita lakukan. Ini dia, Mbak. Jadi memang tetap mengarahkan KPU sampai dengan H- beberapa jam sampai dengan penghitungan dan sampai dengan hasil diketahui, itu tetap KPU tetap mengawasi. Bawaslu tetap mengawasi KPU. Dan saya mau bertanya juga ini untuk Bapak Heri Hamzah Simanjuntak selaku KPU Labuan Batu Utara. Nah, tadi dari Bawaslu sudah membuat tahapan-tahapan nih. Ada tadi pencegahan, pengawasan, dan sampai kepada penindakan. Nah, sejauh ini mungkin masih dalam pencegahan, mungkin dalam sosialisasi. Pengawasan itu dilakukan kepada KPU. Nah, untuk Labuan Batu Utara maksud saya, persiapan yang dilakukan selain mengikuti surat edaran atau mengikuti regulasi-regulasi tentang pemilihan kepala daerah tahun ini, selain itu apa yang sudah dipersiapkan oleh KPU, Pak? Ya, memang kalau kita ambil dari awal bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu kan sudah digantikan oleh Perpu 02 Tahun 2020 dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, mekanisme secara teknis jelas diatur di PKPU 6 tahun 2020 bahwa memang yang menarik pada tahapan pilkada kali ini kita harus sesuai dengan standar protokol kesehatan, menghindari kerumunan sehingga tidak kemudian bahwa pilkada yang tadinya adjustment terhadap penyelenggara menganggap ini adalah klaster baru, kita hari ini bisa memastikan untuk Labuan Batu Utara seluruh tahapan rangkaian itu sudah sesuai dengan protokol COVID. Nah, untuk memenuhi protokol COVID itu ya tidak gampang bahwa lembaga negara, misal seperti Kejaksaan, TNI, Polri juga punya tanggung jawab yang sama untuk bisa bersama-sama sehingga tidak kemudian pilkada ini dianggap menjadi kambing hitam dalam klaster-klaster baru. Tapi alhamdulillah upaya-upaya kita sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Nah, tahapan yang dipersiapkan oleh KPU hari ini sudah tanggal 2 ya, tanggal 2. Tentu tinggal minus 7 hari lagi, 1 minggu. Nah, tahapan yang sudah kita laksanakan sampai hari ini
tentu dalam terkait DPT tadi benar bahwa kita sudah masuk tahapan pencetakan salinan DPT. Nah, kemudian kita sudah mempersiapkan semua jenis formulir. Alhamdulillah Labuan Batu Utara hampir 95%. 95%. Iya, termasuk kotak bilik surat suara sudah kita sorlip dan sudah kita pastikan. Ada beberapa memang hampir kurang lebih 5% yang hari ini teman-teman KPU yang lain masih membawa logistik, karena memang kalau kita lakukan pengiriman dari darat ini akan mempengaruhi pengiriman. Tapi kita bagaimana memastikan sebelum tanggal 6 sudah lengkap dan sudah clear semua persoalan yang berkaitan dengan logistik. Nah, namun ada beberapa kendala memang ke depan yang dalam beberapa hari ini, tentu kendala-kendala ini tidaklah yang memang sengaja diciptakan. Bahwa upaya Bawaslu ini bagi kami ya tidak ada yang menjadi persoalan. Bahwa Bawaslu tentu merupakan salah satu lembaga penyelenggara negara yang masih tetap mengawal jalannya pemilihan ini sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kalau kemudian ada sebuah persoalan di luar dari tahapan regulasi, ini menjadi PR kita bersama. Pemerintah khususnya, Kejaksaan, TNI, Polri, bersama Forkopimda yang lain tentu harus bersama-sama memikirkan kendala-kendala ke depan. Salah satunya contoh barangkali ini di akhir tahun ya, bulan Desember, ya ini cuaca ya luar biasa hampir setiap hari, ada beberapa daerah memang kerawanan banjir. Nah, kalau kemudian di hari H itu ternyata satu desa atau satu TPS yang bisa dipastikan banjir itu masih ada di sana. Nah, apa langkah-langkah kemudian? Dan insya Allah kami akan mengundang pihak-pihak terkait, baik itu stakeholder, untuk membicarakan fasilitasi yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun penyelenggara agar ada sebuah kesepahaman bersama bahwa 9 Desember 2020 itu masih bisa kita laksanakan pemilihan. Kalau kemudian force majeure-nya itu sangat tidak bisa lagi kita kendalikan, ya mungkin inilah upaya yang barangkali kita juga harus bisa maksimalkan. Tentu dalam hal melayani hak pilih warga, hak melayani hak pilih masyarakat, kita harus berusahalah semaksimal mungkin. Nah, Bawaslu juga tidak hanya dalam konteks mengawasi kita juga, tetapi sampai hari ini juga masih Bawaslu berjibaku juga di sampai tingkat badan ad hoc-nya, di tingkat bawah juga bersama badan ad hoc kita, bagaimana menghalu-halukan juga. Karena kami menganggap ini adalah salah satu kegiatan objektif sambil menyatakan, sampaikan juga kepada publik bahwa insya Allah sekalipun cuaca sampai hari ini masih ada curah tinggi hujan, khususnya daerah Kuala Hilir, Kolowedong, ya kami bisa pastikan bahwa 9 Desember untuk Labuan Batu Utara insya Allah masih bisa terkendali. Hanya langkah-langkah nanti ke depan dalam hal terkait dengan pemindahan TPS, jaraknya berapa meter, tanpa harus merubah koordinat TPS. Tapi ini diketahui oleh semua pihak, khususnya teman-teman kita dari Bawaslu. Ini yang harus paling strategis yang harus saya sampaikan. Sebelum kita berbicara lebih serius, Bapak Ketua dan Bapak Kepala, boleh kita cicipi terlebih dahulu minuman yang telah tersedia bagi kita? Luar biasa. Segar. Paten. Dari pemaparan Bapak Heriamsyah tadi, banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menarik untuk kita bahas. Tapi saat ini saya mau beralih terlebih dahulu ya kepada Bapak Syaron Hasibuan selaku Kasih Intel. Ini saya mau tanya Pak, jadi Kejaksaan sampai saat ini sudah mempersiapkan apa nih untuk mewujudkan pilkada khususnya di Kabupaten Labuan Batu dan Labuan Batu Utara? Sudah seberapa besar persiapannya? Silakan Pak. Oke, pertama dalam konteks persiapan dukungan kejaksaan terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020, karena kita kebetulan satu Kejari membawahi dua kabupaten, Labuan Batu dan Labuan Batu Utara. Nah, jadi dengan sumber daya manusia yang terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga apa-apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman di KPU maupun di Bawaslu, persiapan rangkaian kegiatan
penyelenggaraan pemilu ini, kita selaku supporting system, artinya teman-teman KPU dan Bawaslu yang di garda terdepan, Kejaksaan dan Kepolisian maupun Porkominda ini menjadi supporting system dalam mendukung penuh kegiatan-kegiatan pelaksanaan pilkada. Misal tadi disampaikan apabila ada dalam ke depan ini dalam distribusi logistik ada kendala dengan curah hujan yang tinggi, terus juga infrastruktur untuk menjangkau logistik misalkan pemilihan itu juga terbatas. Nah, nanti kan ada pengecualian yang diambil alih oleh berupa kebijakan oleh KPU, nanti di situ fungsi-fungsi kita untuk mengawal dan mensupport sepenuhnya baik itu dalam pembuatan regulasi yang terkait dengan pilkada di Labuan Batu dan Labuan Batu Utara. Makanya dalam forum Jaksa Menyapa ini, Kejaksaan juga ingin berpartisipasi dan membangun kesadaran dan patuh hukum dalam konteks pilkada 2020. Nah, ini berhubung ini sudah memasuki H-7, tentunya ini akan ada kerawanan-kerawanan. Tadi sudah disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu, ada kerawanan baik itu logistik maupun nanti potensi-potensi kecurangan atau netralitas, terus juga ngomongin potensi indikasi money politik. Jadi dalam konteks kerawanan itu kan 1 minggu sebelum pemilihan. Nanti 1 minggu setelah pemilihan sampai dia tahapan pengumuman hasil pilkada oleh KPU, itu tingkat potensi kerawanan itu berbeda lagi, sehingga itu kita persiapkan segala sesuatunya, kita laporkan ke pimpinan, karena ini juga pimpinan memantau kita secara kelembagaan untuk terus mendukung dan menyukseskan kegiatan pemilu kada di Labuan Batu. Nah, mengingat tentang pilkada yang akan dilaksanakan menghitung hari nih, H-7, masing-masing pejabat yang berkepentingan dari pihak KPU, Bawaslu, Kejaksaan, dan sentra Gakumdu lainnya ini pasti punya salah satu yang menjadi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan mungkin sampai kepada hari hanya nanti. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih untuk Bapak Makmur selaku Ketua Bawaslu di Labuhan Batu Utara. Kita tahu Labuhan Batu. Kita tahu Labuhan Batu ini daerahnya cukup luas. Nah, sudah ada belum Pak peta kerawanan yang mungkin bisa diprediksi lah akan terjadi sesuatu hal yang mengganggu atau menghambat tim Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya sampai dengan pilkada nanti? Terima kasih. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kita sesama penyelenggara tadi, yaitu rekan kita Ketua Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Utara, bahwa memang pada saat ini di penghujung bulan Desember ini musim hujan yang cukup tinggi. Ini dan kita sudah melakukan indeks kerawanan pemilihan pada saat hari H nanti, yaitu apalagi daerah-daerah pesisir. Daerah pesisir ini kan rentan banjir. Nah, dan kita sudah juga memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk memperhitungkan jika terjadi hujan di hari H. Karena apa? Karena satu desa yang kami datangin kemarin, itu satu desa memang tergenang air semua. Jadi kan tentu kalau itu terjadi di hari H, tentu akan ada kendala dalam hal pemilihan di 9 Desember nanti. Dan itu sudah kita sarankan untuk mengambil langkah-langkah jika terjadi banjir yang seperti 3 hari yang lalu. Ini penting kita sampaikan. Agar apa? Agar KPU bisa mengantisipasi terkait dengan banjir, kemudian juga peta kerawanan lainnya apa? Kalau di Labuan Batu ini tentu pengiriman logistik juga. Pengiriman logistik ini juga kita ingatkan juga kepada KPU agar berhati-hati ya. Jika terjadi hujan dalam pengiriman, tentu logistik ini harus steril, harus bisa terselamatkan. Agar apa? Karena memang logistik yang datang ke KPU ini juga sudah mencapai 95%. Nah, ya, dan ini akan disalurkan ke tingkat kecamatan,
baru lanjut ke desa atau kelurahan, kemudian menjelang satu hari menjelang hari raya akan didistribusikan ke seluruh TPS. Nah ini kan apalagi di Labuan Batu ini ada 1061 TPS. Nah ini tentu jumlah yang cukup banyak, maka kita berharap nanti KPU juga bisa memaksimalkan dan mengantisipasi jika terjadi turun hujan. Ini. Kira-kira Pak di Kabupaten Labuhan Batu ini pendistribusian logistik sudah sejauh mana ya Pak? Ya, kalau sampai saat ini masih di KPU Kabupaten Kota. Oh, karena masih mereka masih melakukan terkait surat suara, sortir lipat, kemudian menghitung kembali, membagi per kecamatan. Setelah itu nanti selesai, kemungkinan kalau untuk di tingkat kecamatan akan disalurkan 5 hari menjelang hari H. Dan kemudian saya beralih lagi nih untuk Bapak KPU Labura. Ya, Mbak. Tadi mengingat semuanya terjadi hambatan, gangguan, salah satunya yang menarik itu adalah adanya gangguan cuaca ya, atau bisa dikatakan di luar kendali manusia lah demikian. Nah, jadi kalau sampai saat ini logistik tadi sudah 95% dipersiapkan. Nah, bagaimana ini strategi KPU untuk mengajak ataupun ya untuk mengajak lebih ke masyarakat ini, partisipasi masyarakat nih. Maksudnya seperti ini. Iya, menggunakan hak pilih di saat-saat yang hujan nih, aduh malas milih. Iya, tetapi di satu sisi Indonesia ini membutuhkan suaranya, gitu loh. Nah, jadi bagaimana nih kiat-kiat yang dilakukan oleh pihak KPU untuk mensosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk tetap berperan aktif sekalipun memang di masa-masa pandemi ini tetap jaga jarak dengan segala macam protokol lainnya. Bagaimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Jerni bahwa KPU juga sebenarnya tidak hanya menghalu-halukan, bahwa KPU juga sudah memfasilitasi para seluruh pasangan calon untuk memberikan fasilitasi baliho, kemudian banner dan bahan-bahan kampanye seperti selebaran itu sudah kita cetak dan sudah kita fasilitasi, kita berikan kepada seluruh pasangan calon. Nah, kemudian dalam waktu yang masih singkat, kami pikir ini juga KPU akan menggunakan waktu yang sangat singkat ini tetap akan selalu menghalu-halukan, mengajak masyarakat jangan sampai kemudian golput. Nah, ini dari sektor KPU. Kemudian hari ini mungkin nanti pada pukul 19.00 WIB bahwa KPU Labuan Batu Utara juga sedang melaksanakan debat di stasiun televisi swasta yang ada di Sumatera Utara agar kemudian seluruh para pemilih di Labuan Batu Utara bisa mengenali visi misi para calon yang mungkin menurut mereka layak untuk menjadi calon pemimpin atau calon mandataris ke depan untuk Labuan Batu Utara. Nah, tugas KPU adalah bagaimana memastikan bahwa pada hari H sebelum hari H pada tanggal 8 bahwa logistik TPS itu sudah tiba di TPS yang ada di Labuan Batu Utara. Ada sekitar 900 TPS terbagi di 90 desa dan 8 kecamatan. Nah, lantas kemudian pertanyaannya adalah apa upaya KPU sehingga dengan cuaca yang sangat tinggi ini tidak menjadi persoalan ke depan. Nah, upaya KPU adalah bahwa besok mungkin kami sudah melakukan pengiriman alat pelindung diri mulai pada tanggal 3. Kami harus bisa memastikan bahwa pada tanggal 3 itu KPU Kabupaten sudah mengirimkan kepada kecamatan. Nah, di kecamatan pada tanggal 4 teman-teman PPK harus bisa memastikan bahwa tanggal 4 itu logistik APD itu sudah sampai kepada teman-teman PPS. Demikian juga pada tanggal 5-nya, maka PPS harus bisa memastikan bahwa pada tanggal 5 tersebut seluruh APD itu sudah sampai ke tingkat petugas-petugas KPPS kita. Maka tanggal 6 atau tanggal 5 juga ini sudah bisa mereka fungsikan untuk membagikan C pemberitahuan pemilih kepada seluruh masyarakat pemilih yang ada di TPS masing-masing di wilayah kita. Nah, maka tanggal 6-nya kita sudah bisa mendistribusikan logistik pemilihan. Ya tentu kotak, bilik, dan surat suara, bahkan bed dan lain sebagainya yang berkaitan dengan putung suara, ini harus bisa pastikan KPU
bahwa tanggal 6 kita sudah mengirim ke tingkat kecamatan. Nah, kecamatan juga demikian. Tanggal 7-nya harus bisa memastikan mengirim ke PPS, maka tanggal 8 itu PPS harus juga bisa memastikan bahwa hari itu dan tanggal 8 itu teman-teman seluruh TPS di 900 TPS ini sudah terkirim semua logistik. Nah, dalam setiap hari kita masih punya ruang sebenarnya 12 ke 15 jam untuk barangkali ada di suatu kecamatan, desa terpencil, atau barangkali dalam desa masih ada TPS paling terpencil. Nah, kita masih punya ruang-ruang setiap hari itu memberikan ruang senggang sebanyak 12 ke 15 jam. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan teman-teman badan ad hoc kalau kemudian terjadi kendala-kendala di lapangan. Atau mungkin barangkali kendala lapangan kita itu cuaca dan lain sebagainya, maka harus langkah upaya itu sudah kita harus pastikan selalu berkoordinasi dengan TNI Polri, sudah berkoordinasi dengan teman-teman Panwascam di kecamatan, berkoordinasi dengan teman-teman PKD yang ada di desa. Jadi pada prinsipnya penyelenggaraan ini tidak hanya KPU, jadi apapun langkah yang berkaitan dengan pergeseran, kemudian pergerakan logistik pemilihan ini harus diketahui semua pihak, agar tidak ada kemudian mengantisipasi gugatan-gugatan dianggap kemudian Bawaslu curang, KPU curang, penyelenggara pemerintah tidak objektif, ada keberpihakan. Nah, ini yang harus kita antisipasi dari awal. Tapi dengan jalannya tahapan-tahapan ini kita juga harus terus menghalo-halokan, menyampaikan, kemudian mensosialisasikan upaya-upaya kita sehingga masyarakat itu benar tahu dan paham betul bahwa 9 Desember itu mereka harus bisa menggunakan hak pilih. Dan mudah-mudahan di C pemberitahuan itu kita sudah menulis jamnya ya, menulis jam berapa mereka bisa datang ke TPS. Sebenarnya jam dimulai untuk menggunakan hak pilih itu mulai pukul 7 pagi sampai pukul 12 dan pukul 13. Nah, tapi di C pemberitahuan tersebut kita upaya KPU Labuan Batu Utara agar tidak terjadi kerumunan di TPS, ya kalau tidak keberatan, kita gunakanlah jam yang sudah kita tuliskan di C pemberitahuan itu, agar mengantisipasi terjadinya kerumunan. Nah, sehingga kita berharap pilkada ini nanti bisa berjalan dengan yang kita harapkan. Transparansi, keterbukaan, dan kemudian kita harus lebih kooperatif, akuntabilitas, ini sebenarnya meminimalisir upaya terjadinya perselisihan atau gugatan dalam gugatan pemilu, baik itu Bawaslu nanti, kemudian bisa juga nanti gugatan melalui petun atau mungkin MK, ya elektabilitas kita untuk lebih familiar, lebih mengedepankan pihak-pihak lain tentang tahapan dijalankan, bahwa ini kan sebenarnya upaya untuk meyakinkan kepada publik, meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tadi. Nah, inilah bentuk transparansi kita. Intinya adalah bahwa penyelenggara pemilu harus bisa menghantarkan 9 Desember ini berjalan mengakomodir kepentingan publik. Kalau kemudian sudah terpilih, itu sudah tidak tugas KPU lagi. Tapi harapannya orang yang terpilih itu harusnya mampulah membawa perubahan. Kalau kemarin kita mengirimkan logistik itu sarana jalan atau sarana fasilitas publiknya mungkin agak sulit, ya harapan kita 5 tahun ke depan sarana-sarana itu sudah terperbaiki. Karena pada hakikatnya ya demokrasi ini kita gelarkan kan untuk mencari pemimpin yang betul-betul peduli menyelesaikan semua persoalan-persoalan daerah. Tentu kita berharap daerah itu harus daerah yang maju, karena sebaik-baik upaya kita adalah harus lebih baik dari hari kemarin. Ini yang bisa ini harus saya pertegas buat kita semua mungkin. Ya, berarti untuk saat ini, tadi saya mendengar ada statement Bapak yang mengatakan bahwa nantinya ketika si pemilih datang, dia boleh datang ke TPS. Nah, apa yang harus dilakukannya? Pasti berbeda dengan masa sebelum pandemi nih. Dia datang, ada yang menyambut, kemudian langsung duduk, antri. Nah, saat ini seperti mana? Seperti apa kondisi yang mungkin bisa Bapak gambarkan nih saat pemilih datang, kemudian apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dilengkapinya. Nah, khususnya di daerah Labuan Batu Utara nih, daerahnya sangat terpencil ya Pak ya, banyak daerah-daerah yang terpencil.
pasti mereka nggak tahu apa yang harus saya lakukan di masa-masa saat ini. Mungkin boleh sambil mensosialisasikannya, Ya, Pak? jadi sampai hari ini sebenarnya seluruh desa sedang melaksanakan simulasi petung suara nasional. Oh, ya. Pada tanggal 21 November tahun 2020 bahwa KPU Labuan Batu Utara melibatkan seluruh PPS Labuan Batu Utara, khususnya Kecamatan Kuala Hulu di Desa Sukaramai untuk melaksanakan simulasi nasional. Nah, di situ langsung memang DPT di TPS tersebut kita buat acara simulasi, tapi kita tidak sebutkan nomor urut calon. Kita buat pada saat itu nomor urut calonnya ada 86, 87, 88, 9, dan 90. Nah, ada 5 calon. Nah, dalam simulasi itu masyarakat pemilih langsung yang kita undang. Nah, bagaimana mereka datang ke TPS, kemudian setelah sampai di TPS, apa yang mereka lakukan? Tentu harus lebih dahulu mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan, mereka ikut antri untuk masuk bergantian ke TPS, dan dalam antrian itu kita sudah membuat jarak tali dan jarak-jarak 1 meter, sehingga pada saat ingin masuk ke TPS, ya itu akan diprotek oleh petugas tentang suhu tubuhnya. Kalau kemudian di bawah 37,3, maka kita persilakan untuk masuk ke dalam, menerima fasilitas. Yang pertama itu adalah sarung tangan, dan kalau bisa kita membawa dan menggunakan pulpen sendiri, itu juga jauh lebih baik. Nah, hand sanitizer kita fasilitasi. Kalau kemudian pemilih itu tidak membawa pulpen, kita harus semprot dulu dengan hand sanitizer. Kemudian bagaimana proses di dalam itu, semuanya sudah standar protokol kesehatan. Kalau kemudian misal ada pemilih kita yang barangkali ya suhu tubuhnya di atas rata-rata, ya mungkin kita persilahkan juga dan kita layani. Tentu dalam hak pelayanan hak pilihnya, mungkin di TPS itu publik waktu itu juga tahu, bahkan ada juga simulasinya itu masih terekam di Facebook KPU Labura. Kita sediakan TPS di masuknya dari pintu keluar, dan itu penuh difasilitasi oleh KPPS. Kalau kemudian juga jika terjadi misal pemilih itu pingsan di dalam arena TPS, maka tentu juga kita sudah persiapkan segala kemungkinan terburuk sekalipun, itu sudah kita siapkan. Bahkan nanti ada juga petugas kita yang akan menggunakan baju hazmat untuk mengangkat, dan itu standarnya bagaimana, itu sudah kita persiapkan semua. Dalam pintu luar, setelah selesai menggunakan hak pilih, tentu ketika pintu keluar juga kita sudah sediakan alat cuci tangan. Nah, ketika kita masuk kita siapkan cuci tangan, keluar juga kita siapkan cuci tangan. Sehingga kita benar-benar memastikan bahwa masyarakat pemilih ingin menggunakan hak pilihnya, kita pastikan steril dan terhindar dari protokol COVID, terhindar dari COVID-19. Tentu protokol itu benar-benar kita jalankan di Ya, TPS benar. itu. Itu untuk mencegah terjadinya klaster ya, Pak ya? Iya, mencegah. Untuk mencegah klaster COVID. Nah, mungkin bagaimana dengan pihak dari Kabupaten Labuhan Batu nih? Apa mungkin teknisnya sama seperti dari Kabupaten Labura tadi, atau ada yang membedakan, Pak? Silakan, Pak. Baik, kalau secara teknis itu sama, Oh, iya. sama, karena PKPU-nya juga sama, Ya. regulasinya sama. Hanya kita sebagai Badan Pengawas Pemilu tentu, apalagi pada saat ini isu yang sangat berkembang itu, dan di kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa isu money politik ini kan sangat kencang. Ya. Sangat kencang, apalagi mendekati hari-hari -7 ini. Namun kami tentu dari Bawaslu punya antisipasi. Artinya apa? Kita berharap kepada seluruh pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani. Pahami visi misi, pahami calonnya, dan jangan mau diiming-imingi dengan berbentuk uang atau materi lainnya, karena ini adalah pidana. Ini perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, berbeda dia dengan Undang-Undang 7 pada saat Pilpres dan Pilcaleg kemarin. Artinya apa? Pada saat Pilpres kemarin si pemberi saja yang kena sanksi, penerima tidak. Nah, di Undang-Undang 10 tahun 2016 ini, pemberi dan penerima sama-sama ada sanksi, dan itu pidana. Nah, ini kami berharap kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita gunakan hak pilih kita dengan benar, dengan mementingkan kepentingan umum, ya, tidak memilih seseorang itu dengan iming-iming atau menerima serangan. Kalau yang populer itu adalah serangan fajar. Serangan fajar, Ingat, ya. pidana menanti Anda jika Anda
menerima atau memberi itu sama-sama kena pidana. Dan harapan kami nanti tentu kerjasama yang baik bersama kejaksaan dan kepolisian di dalam sentra Gakumdu untuk jika nanti ada temuan maupun laporan masyarakat terkait dengan money politik ini. Sekali lagi kami berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat, ayo gunakan hak pilih secara cermat, ya, jangan kepada tim pasangan calon, jangan merayu masyarakat dengan iming-iming bentuk uang atau materi lainnya. Demikian juga pemilih untuk tidak mau menerima, sekali lagi kami tekankan pada Undang-Undang 10 2016, pemberi dan penerima sama-sama kena sanksi dan itu pidana. Ya. Demikian. Mungkin ini Pak, tadi menarik sudah disinggung sedikit tentang money politik. Pastinya ada modus-modus lain nih yang dilakukan oleh paslon selain money politik, ada istilah-istilah yang lain. Nah, kemudian bagaimana nih Bawaslu menanggapi laporan-laporan dugaan adanya pelanggaran nih. Kemudian apa yang akan dilaksanakan Bawaslu untuk menanggapi laporan tersebut? Mungkin Pak. Baik. Pertama ya, sebagaimana di awal kami sampaikan bahwa Bawaslu ini utamakan pencegahan dulu. Ini kita sampaikan bahwa aturan itu pemberi dan penerima money politik itu adalah pidana. Kemudian setelah kita lakukan pencegahan, maka lanjut dilakukan pengawasan. Tentu dalam hal pengawasan ini juga tidak tertutup kemungkinan karena memang pilkada di masa pandemik ini agak berbeda dan membuka peluang bagi masyarakat untuk, karena seringnya mendapat bantuan itu, artinya apa? Mereka di masa pandemik yang perekonomian saat ini melemah, nah ini akan membuka peluang terjadinya money politik. Nah, antisipasinya apa? Kami juga sudah sampai di tingkat bawah, di tingkat desa, pada tanggal 6 nanti akan melakukan patroli pengawasan money politik. Dan ini serentak di 9 kecamatan dan di 98 desa yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Tentu harapan kita, kami dari Bawaslu berharap partisipasi daripada masyarakat jika ada menemukan atau melihat terjadinya transaksi money politik dapat melaporkan kepada Bawaslu, karena Bawaslu ada di tingkat kabupaten, ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat desa dan kelurahan, dan paling akhir ada di pengawas TPS. Nah, kami berharap masyarakat mau melaporkan, tentu mau melaporkan dan mau juga menjadi saksi. Artinya apa? Biar kami nanti melakukan penanganan pelanggaran tentu butuh 2 alat bukti dan 2 saksi. Nah, jangan juga masyarakat melaporkan tapi begitu diminta klarifikasi tidak mau hadir. Nah, ini kan menyulitkan bagi kita. Takut mungkin ya Pak. Ya, artinya nggak perlu takut jika itu memang benar. Dan jangan juga masyarakat ini karena nggak dapatan baru melapor, giliran dapatan nggak melapor gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini kami berharaplah kepada masyarakat tentu agar terpilihnya pemimpin Bupati Labuan Batu ini yang peduli akan perubahan untuk memikirkan masa depan Kabupaten Labuan Batu ini lebih baik. Tentu mari kita menggunakan hak pilih dengan cerdas dan dengan penuh perhitungan, penuh artinya memikirkan bahwa pemimpin yang kita pilih 5 tahun ke depan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian saya mau beralih nih kepada Pak Kasih Intel. Tadi seperti yang sudah disinggung oleh Bawaslu, kalau pihak Bawaslu akan melaksanakan patroli tadinya ya, patroli money politik. Nah, itu untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran demikian. Nah, oleh sebab itu kejaksaan apa sih yang akan dilakukan kejaksaan? Apakah kejaksaan akan menerima juga laporan-laporan tersebut atau melakukan penindakan atau bagaimana jikalau ada salah satu mungkin isu-isu yang beredar mengenai money politik atau yang lain-lain oleh terima bantuan masyarakat, dan janji-janji dari para peserta paslon, tim mungkin ya. Jadi kejaksaan bisa nggak menjadi benar-benar
Iya, tameng jadi mereka iya, gitulah ya Pak. Oke. Ya silakan Pak. Terima kasih. Pertama seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Bawaslu Labuan Batu, potensi kerawanan dalam konteks money politik itu yang pertama. Money politik ini kan definisi di undang-undang tak ada. Tapi ini istilah yang lahir dari para pelaku politik atau ahli politik maupun warga yang terlibat dalam pesta demokrasi. Nah, konteks money politik ini identik misal dengan uang, tapi faktanya di lapangan ini pun sudah berubah. Contoh kalau kita berkaca pada Pilpres tahun lalu, walaupun konteksnya level nasional, pada konteks Pilpres tahun lalu itu sudah berubah dia bentuk money politiknya itu berupa asuransi kesehatan. Oh iya. Jadi itu di Pilpres lalu kalau tidak salah ada yang membahasakan begitu, perubahan pola money politik. Pertama itu uang tunai, yang keduanya juga kan modusnya bisa jadi bantuan sembako, 9 bahan pokok itu. Terus yang keduanya juga bisa dia pemberian berupa fasilitas umum. Misal di satu desa membutuhkan MCK kah, atau di masjidnya butuh karpet kah, atau di perwiritan kelompok-kelompok tertentu, atau di pengajian-pengajian keagamaan misalkan, itu kan butuh karpet atau terata. Nah itu kan modus rangkaian daripada modus-modus money politik. Tujuannya apa? Tetap dia menjanjikan dan mengajak. Kira-kira kalau money politik kan menggerakkan masa pemilih dengan imbalan. Imbalan ini yaitu berupa tadi itu uang, barang, bahwa yang tadi salah satu modus-modus pelaksanaan rangkaian money politik ini, kita berharap warga seperti yang disampaikan oleh Bawaslu tadi, ada pasal-pasal tertentu yang mengaitkan antara pemberi maupun penerima, yang menjanjikan maupun yang menerima janji. Janji ini belum tentu misalkan ditepati atau tidak, itu tidak berefek pada deliknya. Tetap dia ketika sudah terucapkan, pemberi dan penerima akan masuk pada ranah pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Nah, dalam konteks ini kejaksaan tadi kami berharap ada manfaat yang besar sekali kalau misalkan Bawaslu ini pada tanggal 6 akan melakukan patroli pada level kecamatan sampai ke akar rumput. Nah, saya harap itu juga nanti kawan-kawan di Gakumdu, jaksa di Gakumdu maupun polisi secara aktif untuk mensosialisasikan dalam rangka pencegahan beredarnya money politik di Pilkada Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Karena kita harus ingat bahwa proses demokrasi ini kan biayanya sangat besar. APBD, APBN ini menguras APBN dan APBN. Nah, dengan beredarnya money politik, potensi ketika akan satu kandidat nanti terpilih ini akan menjadi beban yang berat yang kita hindari, karena asal muasal korupsi itu dimulai dalam konteks demokrasi melalui dengan misal keluarnya money politik atau biaya politik penyelenggaraan berupa pembiayaan saksi, logistik, alat peraga dan seterusnya. Jadi kami harap itu jadilah warga Labuhan Batu dan warga Labuhan Batu Utara yang cerdas dalam menentukan pilihan pada pilkada ini. Mungkin itu, Mbak Jer. Kemudian pertanyaan terakhir nih untuk ketiga bapak-bapak, saya ingin bertanya, misalnya terjadi sengketa mengenai hasil pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan oleh KPU, Bawaslu ataupun pihak kejaksaan untuk menanggapi adanya sengketa tersebut? Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bawaslu. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Dan ini penting juga bahwa terkait dengan sengketa hasil itu nanti akan adanya di MK. Di Mahkamah Konstitusi. Kalau melalui MK gitu ya, Pak? Kalau di Bawaslu itu hanya sengketa proses.
Jadi kalau terkait selisih itu nanti akan ada di MK dan Bawaslu biasanya menjadi pihak terkait. Karena yang digugat mereka itu adalah putusan KPU. Itu dia. Objeknya putusan KPU tetap. Tapi pihak Bawaslu tentu juga dalam hal akan bila terjadi nanti gugatan sengketa di MK, tentu Bawaslu harus punya persiapan. Proses-proses kejadian sejak dari awal tahapan sampai dengan putungsuran nanti itu akan menjadi perbandingan keterangan yang membuat hakim MK itu memutuskan suatu perkara itu berdasarkan bukti dan fakta-fakta. Ini yang bisa kami sampaikan saat ini. Ya, boleh. Boleh ditambahkan oleh pihak KPU? Baik, tentu dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memang adalah tempat untuk lakukan gugatan ya atau sengketa pemilihan umum. Nah tentu KPU Labuan Batu Utara juga nanti akan sudah terrecording tentang dari rekapitulasi berjenjang. Nah baik itu dari rekapitulasi tingkat TPS, kemudian tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Nah ini menjadi autentifikasi kita KPU Labuan Batu Utara untuk bisa memfaktualkan tentang berkaitan dengan tentang gugatan dan lain sebagainya. Nah, pastinya KPU akan bertanggung jawab dalam setiap putusan yang akan kita putuskan dalam setiap tahapan itu. Dan mudah-mudahan faktualisasi data bahkan pembanding juga KPU tentu punya persiapan untuk itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Ada yang boleh ditambahkan dari dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pilkada, kejaksaan bisa berperan dalam konteks ini kan yang digugat pasti nanti kawan-kawan di KPU. Nah, peran kita kejaksaan bisa berperan dalam konteks ini kan ada MOU antara nota kesepahaman antara kejaksaan dengan KPU di 2 kabupaten. Nah, isinya adalah bahwa bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara akan mengawal dan ikut terlibat selaku jaksa pengacara negara yang diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan untuk terlibat sebagai juga turut tergugat dalam proses pendampingan KPU pada persidangan nanti. Jadi ke depan sinergi itu harus ada dan sudah ada dilaksanakan di beberapa daerah. Tapi substansinya adalah kita tidak mengelakkan adanya sengketa. Yang kita mau sebenarnya ketika ini selesai penghitungan suara selesai dan ditetapkan KPU, ini kami berharap masing-masing kandidat legowo. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada kandidat yang tidak puas. Sarananya silakan dan kita kejaksaan siap mengawal kawan-kawan di KPU maupun rekan-rekan di Bawaslu. Oke. Berarti memang untuk ketiga instansi yang saling terkait ini sama-sama saling melengkapi ya, saling bersinergitas untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Nah, pertanyaan terakhir mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada tuan rumah. Kalau saya boleh bertanya Pak, Bapak memilih siapa nih? Bapak ini posisinya nih di Labuan Batu nih. Nah, Bapak posisi boleh di Labuan Batu, tapi sayang ya sebenarnya punya pilihan ini, tapi sayang KTP tidak memungkinkan. KTP tidak memungkinkan. Kan? Kebetulan tidak berdomisili, KTP pun tidak di sini. Begitu Mbak Jernih. Begitu. Nah, tadi dari Pak Siaran sudah, kemudian dari Pak Makmur. Ya, begini, kita penyelenggara ini memang punya hak pilih. Oh iya benar. Tapi itu nanti hanya kita yang tahu dan Tuhan di TPS. Tak boleh di ini. Artinya demikian juga nanti TNI, ASN, Polri itu juga harus netral. Tak boleh diumbar. Tak boleh diumbar apa yang menjadi pilihannya. Gitu. Tapi yang didoakan siapa Pak? Ya, itu hanya saya yang tahu. Hanya saya yang tahu. Ini menjebak ini pertanyaan moderatornya ini. Nah, kemudian tidak adil kalau saya tidak bertanya nih dari pihak KPU yang didoakan Pak kalau gitu. Tadi tidak boleh memilih, tidak boleh didukung, kalau didoakan ada tidak? Iya, salah satu mungkin kategori makanan berat itu ya mungkin pertanyaan Mbak Jernih ya agak berat. Tapi memang tentu kalau TNI Polri sudah pasti tidak bisa menggunakan hak pilih. Tapi kalau para istrinya TNI, istrinya Polri kan punya hak pilih.
Nah, dari KPU Labuan Batu Utara sendiri tentu kalau Harapannya demikian. secara pribadi dan harapan tidak boleh untuk berharap karena ini kan memberikan akses yang tidak baik kepada iya, benar. pemilih. Tapi yang paling penting adalah bagi kami bagaimana masyarakat pemilih itu harus cerdas untuk menggunakan hak pilihnya dan harus bisa mengenali hak pilihnya. Yang paling penting lagi jangan golput. Itu yang paling Jangan harus prioritas. golput. Saya rasa jangan golput itu menjadi harapan semua orang ya untuk menyukseskan pilkada kita tahun ini. Nah, closing statement mungkin ya boleh oleh Pak Makmur saat ini apa ini yang akan disoundingkan ke masyarakat untuk pilkada kita tahun ini, Pak? Singkat saja. Baik, Bawaslu tentu dalam hal pengawasan mengingatkan dan meminta masyarakat turut berpartisipasi dalam hal mengawasi tahapan pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember tahun 2020 nanti. Kami berharap partisipasi masyarakat karena memang keterbatasan personil Bawaslu Kabupaten Labuan Batu. Kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat jika ada menemukan temuan ataupun pelanggaran yang dilakukan baik itu tim kampanye, pasangan calon maupun pihak-pihak yang terlibat dalam hal yang dilarang oleh regulasi dapat melaporkan ke kantor Bawaslu Kabupaten Labuan Batu. Jika itu di tingkat kecamatan ada Panwaslu kecamatan dan di tingkat desa ada Panwaslu kelurahan atau desa. Inilah harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Labuan Batu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Ya, pastikan Anda sudah terdaftar dan untuk memastikan Anda di TPS mana terdaftar, silahkan cek di www.lindungi hak pilihmu. Maka di situ nanti Anda terdaftar di mana. Jangan lupa dan jangan golput. Silahkan mencoblos, hindari kerumunan. Jangan lupa cek, unden. Mungkin salam melayani. Terima kasih. Baik, untuk pilkada kita tahun 2020 ini pastinya menjadi satu polemik bagi kita masyarakat Indonesia dan tentunya pilkada ini tidak terlepas dengan partisipasi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Labuan Batu dan Labuan Batu Utara untuk menciptakan pemilih berdaulat negara kuat.